Pada episode kemarin, terlihat Naofumi dan kelompoknya sedang berlari dari kejaran pasukan kerajaan. Kerajaan telah memfitnah Naofumi dengan tuduhan telah menculik Putri Melty dan membunuh beberapa prajurit kerajaan. Tentu saja kelompok Naofumi menjadi buronan negara dan membuatnya disebut sebagai si iblis perisai. Ren, Motoyasu, dan Itsuki juga turut andil dalam pengejaran Naofumi ini. Untungnya mereka semua bisa lepas dari kejaran pasukan kerajaan berkat kekuatan perisai amarah milik Naofumi. Sebelum memasuki isi cerita, seperti biasa, buat kalian yang baru datang, silahkan untuk subscribe channel ini dan jangan lupa untuk menyalakan notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan info terupdate dari kami. Oke teman-teman, inilah alur cerita anime Tade no Yusa episode 14. Main memerintahkan prajurit kerajaan dan para penyihir untuk membakar hutan. Para prajurit langsung melepaskan panah apinya, sementara para penyihir membaca mantra dan mengeluarkan api dari tangannya. Gempuran serangan api ini membuat hutan terbakar dengan hebatnya. Setelah itu, Main memerintahkan pada prajurit kerajaan untuk mengumumkan pada seluruh penduduk Melromak bahwa ini adalah perbuatan dari si iblis perisai. Dari kejauhan, kelompok Naofumi menyaksikan kebakaran ini dengan gundah. Kelihatan sekali bahwa kebakaran ini tidak biasa dan benar-benar settingan. Melihat api yang semakin membara, mereka memutuskan untuk segera meninggalkan hutan dan meneruskan perjalanannya. Pagi harinya, kebakaran hutan semalam nampak sudah mulai padam. Kondisi hutan benar-benar rusak dan memprihatinkan. Saat ini semua perbatasan kota ditutup dan perbatasan antar negara dijaga dengan sangat ketat. Berita tentang pahlawan perisai yang menculik Putri Melty juga tersebar dengan cepat. Pihak kerajaan meyakini bahwa pahlawan perisai sedang menyusup secara diam-diam di kota ini. Hal ini tentu saja membuat Naofumi dan kawan-kawan tidak bisa melanjutkan perjalanannya ke Silveld. Saat ini dia memutuskan untuk mengikuti petunjuk dari prajurit bayangan yang semalam menemui mereka dan sesegera mungkin menemui Ratu Melromark. Kelompok Naofumi pun tiba di sebuah perkebunan di mana para manusia setengah binatang bekerja dan mengolah lahan pertanian. Saat itu Melty mengingat bahwa dia memiliki kenalan bangsawan di wilayah ini. Dulunya, keluarga bangsawan di sini menjalin hubungan yang baik dengan para manusia setengah binatang. Keluarga bangsawan ini adalah orang yang baik dan mengelola wilayah yang bernama Sayaete. Sayangnya, pada saat terjadinya gelombang malapetaka, dia meninggal dunia. Bangsawan lainnya yang memiliki pandangan yang sama dengannya, atas perintah sang raja, mereka semua dipindahkan ke pelosok-pelosok. Sang raja sepertinya sangat tidak suka dengan manusia setengah binatang. Dengan sedih, Raptalia bercerita bahwa Sayaete adalah kampung halamannya. Kampungnya ini justru diserang oleh prajurit kerajaan itu sendiri. Melty merasa bersalah dan meminta maaf pada Raptalia. Karena sebagai keluarga kerajaan, seharusnya dia bisa melakukan sesuatu. Dia pun berjanji pada Raptalia, apabila masalah ini telah selesai, dia akan menghukum para prajurit ini. Tanpa diduga, muncul seseorang di dekat mereka. Naofumi dan Raptalia langsung waspada. Ternyata itu adalah Reynot, bangsawan kenalan Melty yang memimpin wilayah ini. Naofumi masih curiga pada Reynot, apalagi dia bisa muncul tanpa terdeteksi. Reynot pun mengajak Naofumi dan kawan-kawan untuk mampir ke rumahnya. Di sana, Naofumi bercerita tentang semua hal hingga membuatnya sampai di wilayah ini. Reynot memahami dan dia juga menyampaikan bahwa untuk menutupi jejaknya, pahlawan perisai membakar hutan. Kelompok Naofumi juga dijamu dengan makanan yang sangat enak. Sayangnya Naofumi masih belum bisa percaya sepenuhnya pada Reynot. Dia memutuskan untuk segera pergi dari sini esok paginya. Malam itu di perbatasan, raja nampak sangat marah pada para prajurit yang hingga detik ini masih belum bisa menemukan Melty. Sang raja sepertinya sangat khawatir pada Melty. Dia juga sangat mengutuk kelakuan pahlawan perisai yang berani-beraninya mengambil keluarganya yang berharga. Naofumi bangun dari tempat tidurnya dan berganti jaga dengan Melty. Sesaat kemudian, Raptalia mengalami mimpi buruk. Dia mengingat temannya waktu masih kecil yang disiksa oleh seseorang. Pagi itu Reynot ditangkap oleh prajurit kerajaan.
Para prajurit ini sedang menggeledah seisi rumah Reynolds untuk mencari Naofumi, sementara Naofumi dan Raphtalia kabur dengan bantuan dari pelayan Reynolds. Saat itu Melty secara tidak sengaja muncul dan memarahi para prajurit yang seenak jidatnya memasuki rumah Reynolds. Tiba-tiba keluarlah idol Rabier, seorang bangsawan yang memerintahkan para prajurit ini. Melty berusaha melindungi keberadaan Naofumi dan yang lainnya. Dia juga meminta agar Rabier membawanya ke ibu kota untuk menemui sang raja dan memulihkan nama baik pahlawan perisai. Saat melihat sosok idol, Raphtalia menjadi sangat marah dan ingin menyerangnya. Untungnya, dia dihentikan oleh Naofumi. Naofumi dan Raphtalia mencoba mencari Viro, tapi tidak ketemu. Naofumi akhirnya terpaksa berteriak memanggil Viro, hingga mengaktifkan sihir budak dan membuat Viro kesakitan. Ternyata Viro sedang main peta umpet bersama dengan Melty, dan dia harus bersembunyi apapun yang terjadi. Mengetahui Melty telah ditangkap, Viro menjadi panik dan ingin segera menyelamatkannya. Naofumi pun memutuskan untuk menyelamatkannya juga, karena bagaimanapun juga, Melty adalah orang yang mengakui keberadaannya. Malam itu, terjadi keributan di gerbang rumah idol. Naofumi dan yang lainnya memanfaatkan kesempatan ini untuk menyusup ke dalam kediaman idol. Di dalam rumah, idol menginginkan informasi tentang keberadaan iblis perisai dari Melty. Dia pun mengintimidasi Melty dengan menghajar Reynolds secara terang-terangan. Idol tidak segan-segan melukai orang-orang yang berpihak pada iblis perisai. Sementara itu, kelompok Naofumi sudah memasuki halaman. Mereka berbagi tugas. Naofumi dan Raphtalia akan menyelamatkan Melty, sementara Viro menghajar para prajurit di luar. Kondisi rumah ini mengingatkan Raphtalia akan trauma masa lalunya yang buruk. Dia melihat sebuah jalan yang bisa menuntunnya ke dalam ruang penjara bawah tanah. Namun Naofumi mengingatkannya, saat ini keselamatan Melty adalah prioritas utama. Naofumi menekan seorang prajurit untuk mengatakan di mana Melty berada. Di sisi lain, Melty sudah sangat terbojok oleh idol. Sisi buruk idol pun muncul. Dia benar-benar edan karena sangat suka menyiksa dan bahagia melihat orang lain menderita. Tiba-tiba muncullah Raphtalia dan Viro yang siap untuk menyelamatkan Melty. Idol yang sekarang terbojok langsung menyandera Melty dan mengancam akan membunuhnya. Untungnya Naofumi menyusul. Dia langsung mengeluarkan jurus perisai udaranya sehingga membuat Melty lepas dari kekangannya. Saat itu, Viro langsung mendaratkan tendangannya pada idol. Melty sangat berterima kasih pada Naofumi karena Naofumi sudah sudi datang untuk menyelamatkannya. Walaupun idol sudah kalah, tapi dia masih bersikap sombong dan memandang rendah pada semua orang di depannya. Raphtalia mendatangi idol dan sudah siap untuk menghunuskan pedangnya. Idol memohon ampun atas nyawanya. Raphtalia benar-benar marah dan tanpa diduga air matanya mengalir. Naofumi nampak begitu memahami kesedihan yang dialami oleh Raphtalia. Oke teman-teman, itulah akhir cerita dari anime Tate no Yusa episode 14. Semoga kalian semuanya suka. Bantu kami untuk terus mengembangkan channel ini dengan klik tombol like, komen, dan subscribe. Apabila info dari channel ini bermanfaat, silahkan kalian bagikan kepada teman-teman kalian ya. Tetap semangat dan sampai jumpa di episode berikutnya.